Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Rahmat Allah meliputi semua makhluk ciptaannya. Kasih sayang Allah meliputi semua ciptaannya. Tidak ada yang luput dari rahmat kasih sayang Allah. Semua makhluk hidup dirahmatinya, sekalipun itu hewan yang najis, hewan yang haram, dan manusia yang tidak beriman sekalipun. Orang yang taat menjalankan perintah dan taat menjauhi larangan Allah dengan kesadaran dan niat ta'abbud merupakan definisi dari orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa sudah jelas akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika Allah telah ridho kepada hambanya, maka Allah akan menyayangi dan merahmatinya. Orang yang bertakwa sudah jelas akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang-orang yang dilatar belakangi dengan masa lalu yang pahit, terjerumus pada lembah dosa yang besar, juga masih mempunyai kesempatan mendapatkan rahmatnya Allah, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ampunan Allah terbuka lebar dan luas, namun bukan berarti luasnya ampunan Allah untuk dijadikan sebagai pijakan untuk terus-menerus berbuat bongkar atau berbuat dosa. Luasnya dan terbukanya ampunan Allah harus dijadikan kesempatan bagi setiap insan, mumpung masih terbuka, dan segeralah bertaubat sebelum pintu ampunan itu ditutup. Setiap hamba mempunyai masa lalu masing-masing. Setiap hamba juga tidak luput dari dosa, baik besar maupun kecil, atas perbuatannya masing-masing. Pelacur, pezina, pembunuh, dan perbuatan dosa besar lainnya masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah yang satu ini, kisah seorang pelacur yang masuk surga atas keikhlasannya dalam menolong seekor anjing yang kehausan. Seperti apa videonya? Namun sebelum video ini dilanjutkan, alangkah baiknya untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bagi Anda yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Dikisahkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, seorang wanita pezina diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepas sepatunya dan dengan penutup kepalanya, lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Namun di hadis lain disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ada seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan. Dia merasa sangat kehausan, lalu dia menemukan sebuah sumur. Dia turun ke dalam sumur lalu meminum airnya, lalu keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan menjilati debu karena kehausan. Lelaki tersebut berkata, anjing ini sangat kehausan seperti yang aku rasakan. Lalu dia turun lagi ke dalam sumur dan memenuhi khufnya atau alas kakinya dengan air. Lalu dia menggigitnya dengan mulutnya agar dia bisa naik dan memberikan minum anjing tersebut. Maka Allah pun memberi balasan pahala baginya dan mengampuni dosanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala jika berbuat baik kepada binatang ternak kami? Rasulullah SAW menjawab, tentu setiap kebaikan kepada makhluk yang bernyawa ada pahalanya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dua hadis di atas menyebutkan bahwa peristiwa yang hampir sama namun pelakunya berbeda. Tidak berarti hadis-hadis ini mudharib atau inkonsisten, karena bisa jadi kedua hadis ini memang menyebutkan dua kejadian yang berbeda tempat, waktu, dan pelakunya. Dan dua hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, maka kedua hadis ini sahih. Hikmah dari kisah tersebut, seburuk apapun masa lalumu, sebesar apapun dosa yang telah diperbuat olehmu, janganlah putus asa dan merasa sangat hina. Percayalah ampunan Allah itu nyata terbuka, asalkan mau bertaubat dan ditutupi perbuatannya dengan perbuatan yang baik serta ikhlas dalam menjalankannya. Di dalam memperlakukan hambanya, seburuk apapun dia, Allah mendahulukan sifat rahmatnya dari murkanya.
Sebab itu Allah tidak pernah bosan memberi ampun kepada hambanya yang telah bermaksiat. Bahkan ketika seorang hamba itu berulang kali bersalah dan berulang kali pula bertaubat, Allah menyatakan dia tidak akan pernah bosan menerima taubat hambanya sampai hamba tersebut yang bosan bertaubat. Karena sifat kasih sayang ini adalah sifat Allah yang paling banyak diperintahkan untuk disebut dan diingat, maka manusia pun diperintahkan untuk kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. Banyak hadis yang mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki sifat rahmat ini. Di antaranya sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa yang tidak menyayangi manusia tidak akan disayang oleh Allah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Hadis ini bahkan tidak menyebutkan manusia yang beriman saja, tetapi manusia secara keseluruhan. Ada redaksi hadis lain yang tidak menyebutkan makna atau objek kasih sayang, sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa yang tidak berkasih sayang maka dia juga tidak akan dirahmati. Ada pula hadis lain yang menyatakan bahwa barang siapa yang tidak menyayangi penduduk bumi maka ia tidak akan disayangi oleh yang di langit. Disebutkan sebelumnya bahwasannya kisah ini didahului oleh seorang pelacur yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena perbuatan baiknya yang menolong anjing kehausan, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah menyukai perbuatan pelacurnya atau perbuatan maksiatnya, akan tetapi Allah mengampuni sebuah perbuatan maksiatnya lantaran hanya berbuat baik kepada seekor hewan, yang hewan tersebut adalah anjing, yang mana hewan anjing ini tidak dimuliakan syara oleh Imam Syafi'i. Dari kisah ini bisa diambil kesimpulan bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada siapapun yang dia kehendaki. Namun jika Allah tidak berkehendak memberikan rahmat kepada seorang hamba, maka hamba tersebut tidak akan memperoleh rahmat Allah. Bahkan putra Nabi sekaligus, jika Allah tidak berkehendak memberikan rahmatnya, seperti halnya Kan'an putra Nabi Nuh, Nabi Ulul Azmi, namun putranya membangkang terhadap ajakan orang tuanya lantaran tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, meskipun seorang pelacur sekaligus atau pembunuh atau pendosa lainnya, kalau sudah mendapat rahmat dari Allah, maka dia akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menghinakan seseorang karena profesinya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat dosa, bukan seorang pendosa. Selagi dia berniat bertaubat kembali ke jalan yang benar, sebesar apapun dosa yang kita miliki, semua akan diampuni oleh Allah berkat rahmat Allah dan berkat sifat Al-Ghafurnya Allah. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari jalan yang tercela lagi merusak moral kita. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.